Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Widiati, NIM 880042022040. Baik, langsung saja saya akan memaparkan eh, hasil proposal penelitian saya yang berjudul Efektivitas Metode Test Based Language Teaching (TBLT) untuk meningkatkan penguasaan kosakata belajar bahasa Arab kelas 9 MTS Bina Insan Islami. Bab 1 yaitu pendahuluan. Yang pertama itu latar belakang. Jadi, latar belakang penelitian ini berawal dari pentingnya bahasa Arab sebagai bahasa agama dan literatur Islam. Bahasa Arab digunakan dalam ibadah sehari-hari seperti sholat, membaca Al-Quran, dan doa. Selain itu, literatur Islam klasik yang sebagian besar belum diterjemahkan juga menggunakan bahasa Arab. Oleh karena itu, penguasaan bahasa Arab, terutama mufradat, menjadi sangat penting sebagai dasar untuk mengembangkan 4 keterampilan berbahasa, yaitu mendengar, berbicara, membaca, dan menulis. Namun, dari hasil observasi dan wawancara dengan beberapa guru di MTS Bina Insan Islami, ditemukan bahwa banyak siswa mengalami kesulitan dalam menguasai mufradat. Faktor utama yang menyebabkan hal ini adalah metode pembelajaran yang kurang variatif dan minimnya praktik bahasa dalam situasi nyata. Hal ini mengakibatkan rendahnya minat siswa terhadap pelajaran bahasa Arab. Jadi, metode test-based language teaching ini saya usulkan sebagai solusi karena metode ini berfokus pada penyelesaian tugas-tugas yang relevan dengan kehidupan siswa. Pendekatan ini memberikan kesempatan kepada siswa untuk menggunakan bahasa secara aktif, kontekstual, sehingga mereka dapat lebih mudah menguasai kosakata baru, juga meningkatkan motivasi belajar. Selanjutnya yaitu identifikasi masalah. Jadi, dari latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka identifikasi masalah yang didapatkan adalah yang pertama itu adanya siswa yang belum mampu membaca Al-Quran dengan baik. Yang kedua, susahnya siswa dalam menghafal mufradat. Yang ketiga, metode pembelajaran yang kurang diminati siswa. Selanjutnya yaitu batasan masalah. Jadi, untuk menghindari pengembangan masalah yang terlalu luas, maka calon peneliti akan membatasi dan memfokuskan permasalahan, yaitu yang pertama, penelitian ini terbatas pada siswa kelas 9 MTS Bina Insan Islami. Yang kedua, penelitian ini akan fokus pada pembahasan tentang efektivitas metode Test Basic Language Teaching dalam meningkatkan penguasaan kosakata bahasa Arab siswa kelas 9 MTS Bina Insan Islami. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Dari latar belakang dan identifikasi masalah, calon peneliti merumuskan dua pertanyaan utama, yaitu yang pertama, bagaimana langkah-langkah penerapan metode Test Basic Language Teaching untuk meningkatkan penguasaan kosakata bahasa Arab siswa kelas 9 MTS Bina Insan Islami. Kemudian, yang kedua, yaitu bagaimana peningkatan kemampuan penguasaan kosakata bahasa Arab menggunakan metode Test Basic Language Teaching pada siswa kelas 9 MTS Bina Insan Islami. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Jadi penelitian ini bertujuan untuk mengetahui yang pertama itu untuk mengetahui langkah-langkah penerapan metode Test Basic Language Teaching untuk meningkatkan penguasaan kosakata bahasa Arab siswa kelas 9 MTS Bina Insan Islami. Yang kedua, yaitu untuk mengetahui peningkatan kemampuan penguasaan kosakata bahasa Arab menggunakan metode Test Basic Language Teaching pada siswa kelas 9 MTS Bina Insan Islami. Selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Jadi penelitian ini diharapkan memberikan manfaat, yang pertama itu manfaat teoritis. Jadi penelitian dapat menambah wawasan tentang efektivitas metode Test Based Language Teaching dalam pembelajaran bahasa Arab, khususnya dalam meningkatkan penguasaan mufradat. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan teori pengajaran bahasa Arab yang lebih efektif dan kontekstual. Kemudian selanjutnya itu
manfaat praktis. Yang pertama itu bagi guru, yaitu memberikan panduan praktis dalam penerapan metode tes basic language teaching untuk menciptakan pembelajaran yang aktif, kreatif, dan menyenangkan. Selanjutnya itu bagi siswa, yaitu membantu siswa dalam meningkatkan penguasaan mufrodat melalui aktivitas pembelajaran yang menarik dan relevan dengan kehidupan nyata. Selanjutnya itu bab 2, yakni tinjauan pustaka. Yang pertama yaitu kajian teori tes basic language teaching. Jadi, metode tes basic language teaching atau TBLT ini adalah pendekatan pembelajaran bahasa yang berfokus pada penggunaan tugas sebagai inti proses belajar. Menurut Jok, TBLT ini membantu mengaktifkan proses akuisisi bahasa melalui konteks tugas yang relevan. Sedangkan Richards dan Rogers menyebutkan bahwa tugas merupakan unit inti dalam perencanaan pembelajaran. Metode ini memiliki beberapa kelebihan, memberikan pengalaman dalam belajar dalam konteks nyata, meningkatkan kemampuan berpikir kritis, motivasi belajar, dan keterampilan sosial. Namun, TBLT juga memiliki kelemahan, seperti membutuhkan waktu lebih lama, keterbatasan sumber daya, dan kompleksitas dalam penilaian. Tahapan penerapan text basic language teaching ini meliputi 3 fase utama menurut Willis. Yang pertama itu pretest atau memperkenalkan topik dan kosakata. Yang kedua itu test cycle, menyelesaikan tugas dan melaporkan hasil. Dan yang terakhir itu language focus atau menganalisis dan berlatih bahasa yang digunakan. Yang kedua itu mufradat. Jadi penguasaan mufradat atau kosakata merupakan elemen dasar dalam pembelajaran bahasa. Menurut Ahmadi, mufradat memerlukan pembiasaan dan pengulangan untuk dikuasai. Jadi sementara Muhtar mendefinisikan mufradat sebagai kumpulan kata yang membentuk bahasa. Peran mufradat sangat krusial karena menjadi dasar dalam membangun komunikasi, memahami literatur, dan menyusun kalimat yang benar. Tujuan utama penguasaan mufradat adalah meningkatkan keterampilan berbicara dan menulis, serta memahami makna kata dalam berbagai konteks. Thompson juga menambahkan bahwa penguasaan mufradat juga bertujuan untuk melatih siswa melafalkan dan menggunakan kata-kata secara tepat dalam ekspresi lisan maupun tulisan. Selanjutnya yaitu penelitian yang relevan. Yang pertama itu penelitian yang dilakukan oleh Dian Sintasari, Hamid Asman, dan Rodi dengan judul peningkatan menulis karya ilmiah berbahasa Inggris dengan metode Test Basic Language Teaching, Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Jadi hasil dari penelitiannya itu menunjukkan bahwa tes basic language teaching ini meningkatkan keterampilan menulis mahasiswa, memperkuat interaksi selama pembelajaran, dan meningkatkan kemandirian. Relevansi penelitian ini terletak pada penggunaan tes basic language teaching, namun fokus penelitiannya itu berbeda, yaitu pada peningkatan keterampilan menulis. Selanjutnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Faisuddin dan Mahiyatul Fikriyat yang berjudul Mengenal Kosakata Bahasa Arab Melalui Permainan Kartu Huruf Hijaiyah yang dilengkapi kosakata, menunjukkan bahwa penggunaan media word efektif dalam meningkatkan penguasaan mufradat siswa. Jadi penelitian ini relevan karena sama-sama bertujuan untuk meningkatkan penguasaan mufradat, namun menggunakan media dan metode yang berbeda. Selanjutnya yaitu kerangka penelitian. Seperti yang ada dalam pemaparan kami ini, bagan yang ada dalam pemaparan kami ini. Yang pertama itu pembelajaran bahasa Arab, siswa kelas 9, metode tes basic language teaching, penerapan metode tes basic language teaching, kemudian efektivitas metode tes basic language teaching, peningkatan penguasaan mufradat, efektif atau tidak efektif. Selanjutnya yaitu hipotesis penelitian. Jadi dalam penelitian ini saya merumuskan hipotesis sebagai berikut. Yang pertama itu adalah hipotesis alternatif atau H1. Metode tes basic language teaching efektif meningkatkan
penguasaan produk di MTS Bina Insan Islami kelas 9. Yang kedua itu hipotesis nol atau HO. Metode tes basic language teaching ini tidak efektif meningkatkan penguasaan mufradat di MTS Bina Insan Islami kelas 9. Selanjutnya yaitu bab 3 yaitu metodologi penelitian. Metode penelitian. Jadi, metode penelitian yang pertama itu jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif. Penelitian kuantitatif merupakan pendekatan penelitian yang menggunakan data-data berupa angka dan ilmu pasti untuk menjawab hipotesis penelitian. Kemudian, desain penelitian. Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian pre-eksperimental. Desain dalam bentuk on-group, pretest dan post-test, protest desain, yakni membandingkan keadaan sebelum diberi perlakuan dan keadaan setelah diberikan perlakuan. Selanjutnya yaitu pendekatan penelitian. Adapun pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yang pertama pendekatan pendidikan, pendekatan linguistik, dan pendekatan sosiolinguistik. Nah, selanjutnya yaitu lokasi dan waktu. Jadi penelitian ini akan dilaksanakan di Madrasah Sanawiyah Bina Insan Islami Galung, Kecamatan Ulaweng, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan dalam rentang waktu 1 bulan. Kemudian populasi dan sampel. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas 9 MTS Bina Insan Islami yang berjumlah 22 siswa. Kemudian sampelnya, jadi pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik sampling jenuh. Artinya, menggunakan seluruh populasi penelitian sebagai sampel penelitian. Sampel yang diambil adalah 22 siswa karena jumlah siswa minim, maka penelitian mengambil sampel dari semua anggota populasi. Selanjutnya yaitu definisi operasional. Jadi, metode tes basis language teaching ini adalah metodologi pengajaran bahasa yang membutuhkan pengorganisasian pengajaran dan pembelajaran di sekitar serangkaian tugas. Tes basic language teaching adalah sebuah pendekatan yang menggunakan tugas sebagai elemen kunci dalam pelajaran bahasa karena tugas-tugas tersebut memberikan konteks yang lebih baik untuk mengaktifkan proses pemerolehan bahasa dan meningkatkan pembelajaran bahasa kedua atau bahasa asing. Tes basic language teaching ini dapat diringkas sebagai sebuah pendekatan yang didasarkan pada teori pembelajaran bahasa daripada teori struktur linguistik. Kemudian penguasaan kosakata bahasa Arab adalah sebuah kemampuan seseorang menggunakan kosakata yang dimiliki dalam mengembangkan keterampilan dasar berbahasa, yaitu membaca, menyimak, menulis, dan berbicara menggunakan bahasa Arab. Selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data. Jadi teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah menggunakan observasi dan tes. Sementara instrumen pengumpulan datanya adalah menggunakan pedoman observasi dan lembar tes. Selanjutnya yaitu validitas dan reliabilitas instrumen. Dalam penelitian ini, uji validitas yang digunakan adalah validitas konstruksi yang akan diuji oleh ahli. Secara teknis, pengujian validitas konstruksi dapat dibantu dengan menggunakan kisi-kisi instrumen yang telah dijabarkan sebelumnya atau matrik pengembangan instrumen. Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui konsistensi alat ukur, apakah alat pengukur yang digunakan dapat diandalkan dan tetap konsisten jika pengukuran tersebut diulang. Kemudian, teknik analisis data. Teknik analisis data adalah analisis statistik deskriptif. Data yang telah terkumpul dianalisis dengan menggunakan teknik analisis kuantitatif. Untuk analisis secara kuantitatif digunakan analisis deskriptif untuk mendeskripsikan data hasil penelitian. Statistik deskriptif dimaksudkan untuk mendeskripsikan secara verbal tentang peningkatan penguasaan produk setelah diadakannya tes. Mungkin itulah hasil pemaparan dari proposal penelitian saya. Syukron, jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.